Aksi kejahatan bajing loncat tidak mengenal waktu, bukan hanya malam hari, terkadang juga terjadi pada siang hari ketika lalu lintas sedang ramai. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengambil langkah cepat dan strategis dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengantisipasi kejahatan bajing loncat yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polres Cilegon, Polda Banten. Satuan tugas ini bekerja di bawah Komando Kasatreskrim Polres Cilegon. Jadi untuk titik-titik rawan juga sudah kita tempatkan personil, termasuk juga antisipasi daripada kriminalitas pelaku bajing loncat. Rekan-rekan tahu bersama bahwa ada juga di wilayah Cilegon ini kami siapkan satgas khusus terdiri dari 25 orang. Bagaimana jajaran Polres Cilegon melaksanakan operasi khusus ini? Simak jawabannya dalam podcast Presisi Polri TV bersama AKP Hardy Mediksen Samula, Kasatreskrim Polres Cilegon, Polda Banten. Kemarin, jadi Pak Kapolres membentuk tim, namanya tim Satgas Penegakan Hukum. Oke. Operasi Ketupat. Jadi arahannya beliau ya kita mencegahnya itu dengan apa? Kita melaksanakan patroli 24 jam. Khususnya di 3 pelabuhan maupun akses yang menuju 3 pelabuhan penyeberangan ke Lampung. Gitu. Selain kita melaksanakan patroli, apabila ada ancaman-ancaman kejahatan, ya segera kita tindak dengan di backup oleh beberapa posko-posko pospam yang sudah kita bangun. Di situ juga di backup beberapa orang, ada satu yang duduk di pospam untuk mengantisipasi apabila ada laporan dari masyarakat. Itu ada salah satu kasus itu dari pabrik gula Wilmar. Ketika sedang mengangkut gula, kemudian ada 2 orang bajing loncat ini yang mengambil sekitar 10 karung gula. Jadi dia dari atas mobil trontonnya itu dilempar, nanti ada temannya yang di bawah itu yang. Jadi itu waktu itu yang aksi itu berapa orang? Kalau yang terekam kebetulan waktu itu terekam CCTV itu sekitar 4 orang. 2 yang di atas, 2 yang mengambil ketika dilempar ke. Jadi mereka pakai mobil? Pakai motor. Pakai motor. Tapi bisa 10 karung? Bisa. Ya itulah untuk kejahatan apa sih yang nggak bisa gitu. Jadi maksudnya sampai dengan sekarang tuh kok bisa ya gitu ya, maksudnya 2 orang lagi di bawah. Iya kan? 1 karung aja itu kan pasti berat ya. Betul. Bisa sampai 50 kilo. Nah kan. 50 kilo. Otomatis itu kan harus ditempatkan dalam 2 motor ya Pak ya. Itu gimana cara itu sampai Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan saya, Ibtu Ines. Dan kalau ini sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang akan menemani Ines. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai bajing loncat. Ada yang pernah dengar nggak? Jadi bajing loncat itu adalah sebutan untuk aksi kriminal perampokan muatan truk yang tengah berjalan. Jadi aksi ini selalu melibatkan sedikitnya 2 orang pelaku. Jadi 1 orang mengendari motor, kemudian yang lainnya ini membonceng atau bahkan dia langsung nempel gitu ke truk sasarannya. Nah banyak masyarakat terutama para pengusaha ini yang tentunya resah karena aksi dari si bajing loncat ini. Nah Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara ini mengambil langkah cepat dan juga strategis dengan membentuk Satgas Khusus Antisipasi Bajing Loncat yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polres Cilegon. Nah bagaimana kira-kira strategi yang dijalankan oleh jajaran Polres Cilegon? Nah saat ini sudah hadir bersama dengan Ines, ada AKP Hardy Mediksen Samula SIKMH Kasatreskrim Polres Cilegon Polda Banten. Selamat datang Bapak. Ya Mbak Ines. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Kita tadi dari awal udah menyinggung soal bajing loncat. Nah aksi bajing loncat ini kan bisa dikatakan tidak mengenal waktu ya Pak ya. Bahkan ada yang dilaksanakan malam hari, bahkan yang lebih parah adalah dilaksanakan di siang hari yang kondisinya bahkan ramai. Nah bagaimana jajaran Satreskrim Polres Cilegon mengidentifikasi komplotan bajing loncat yang beroperasi di wilayah kota Cilegon? Iya. Jadi Mbak Ines memang khususnya di wilayah Cilegon itu karena memang akses jalan, kemudian di sana juga merupakan daerah pabrik yang dimana banyak sekali aksi-aksi kejahatan khususnya bajing loncat. Iya. Jadi cara kami mengidentifikasi itu adalah salah satunya
Nah, kita melakukan identifikasi kepada para pelaku-pelaku kejahatan. Karena pelaku bajing loncat ini kan bukan pelaku yang baru. Mereka sudah memahami wilayah, sudah memahami apa yang dimuat dan bagaimana cara mereka mengambil barang tersebut. Sehingga ada seperti yang disampaikan tadi bahwa kami punya satgas khusus Iya. yang melibatkan bukan hanya dari Polres, namun polsek-polsek pun kami libatkan. Oh. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu Pak, daerah mana saja yang menjadi tempat rawan untuk aksi bajing loncat itu sendiri? Kalau di wilayah Cilegon sendiri ada beberapa tempat, karena kan kita punya beberapa pelabuhan ya. Iya. Pelabuhan penyeberangan ke Lampung itu ada salah satunya BBJ, pelabuhan BBJ, kemudian pelabuhan Pelindo dan juga pelabuhan Merak. Namun aksi bajing loncat ini kerap kali terjadi itu lebih sering itu di daerah akses kendaraan yang mengangkut barang itu di wilayah jalur lingkar selatan atau JLS, karena itu terbilang wilayah yang cukup sepi ya dari pemukiman. Oke, tapi kalau misalnya untuk bajing loncatnya itu sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak untuk wilayah operasional tetapnya mereka gitu? Kalau wilayah operasional tetap sih tidak ada ya. Mereka selalu muter-muter. Jadi mobile. Ya, mobile. Karena mereka bukan dengan jalan kaki atau gimana, mereka juga bawa motor biasanya. Iya. Berdua bahkan lebih, bahkan bisa 2 motor, berempat, bahkan sampai ber-5 orang. Oke. Nah, Pak, ada pendapat dari masyarakat yang katanya nih kalau ada sopir terus dia mungkin tahu lah ya, katakanlah ada bajing loncat, terus dia memang sengaja untuk menabrakkan kepada pelaku bajing loncat itu. Ditakutkan masalah ini kan akan semakin panjang karena menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, bagaimana dari penjelasan Reskrim di sana, Pak? Kalau kita lihat ya Mbak ya, Iya. jadi di dalam pemidanaan hukum pidana di Indonesia ini ada Iya. namanya culpa dan dolus. Oke. Yaitu perbuatan yang disengaja ataupun kealpaan. Mm-mm. Kalau kasusnya itu seperti salah satu super truk melihat ada bajing loncat kemudian ditabrak, Iya. itu sebenarnya dapat dipidana si supirnya ini. Mm-mm. Gitu. Karena kan untuk mengetahui bahwa itu bajing loncat atau bukan kan yang menentukan itu adalah melalui penyelidikan maupun penyidikan dan negara Betul. yang memutuskan. Mm-mm. Berbeda lagi dengan kalau si bajing loncat ini dia mulai melakukan perlawanan kepada supir. Contohnya seperti begal. Oh, Si supirnya oke. itu melawan, itu ada asam pemaaf dalam KUHP pasal 4849 itu kan Mm-mm. suatu perbuatan karena upaya daya paksa, Mm-mm. sehingga itu bukan merupakan suatu pidana. Tapi kalau hanya melihat, menganggap bahwa itu bajing loncat kemudian ditabrak, Mm-mm. ya si supirnya itu bisa dipidana. Lebih baik Iya. dia mengetahui, dia bisa merekam atau dia melaporkan kepada kepolisian maupun melalui call center Polres Cilegon. Oke. Pak, mendengar harapan dari masyarakat. Mereka ini kan menginginkan jajaran Polri ini melakukan patroli penuh selama 24 jam di sepanjang ruas jalan tentunya di akses wilayah hukum Cilegon. Apakah hal ini memungkinkan untuk dilakukan kalau dari tim sendiri? Kalau dari kami Polres Cilegon itu Iya. sangat dimungkinkan. Mm-mm. Ya, karena Pak Kapolres Cilegon sendiri sudah Iya. membentuk suatu tim namanya Jawara Street Crime. Oh, Jadi bukan hanya khusus bajing loncat tapi kejahatan jalanan lainnya. Oke. Dan itu mulai bekerja itu kita di atas jam 8 malam Mm-mm. sampai subuh. Sampai jam 5, jam 6 Oke. gitu. Jadi ada tim khusus yang kita melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan. Ada jumlah timnya itu kami sekitar 25 orang, gabungan dari Polres, Reskrim, Sabara, dan Reskrim Polsek. Oke. Kita mobile terus setiap 24 jam. Jadi selama kayak satu tim itu udah gabungan dari beberapa Ada itu? gabungan beberapa. Baik. Kemudian Pak Kapolres itu kan kemarin juga membentuk Satgas khusus untuk pengamanan selama arus mudik Lebaran ya Pak ya. Di mana Satgas khusus ini kabarnya bergerak untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan bajing loncat yang tentunya kerap menyasar angkutan barang dan juga logistik. Bagaimana saat itu arahan dari Pak Kapolres untuk jajaran saat itu? Jadi untuk sebelum masuk ke operasi ketupat Yes. pada 2025 kemarin, jadi Pak Kapolres membentuk tim namanya tim Satgas Penegakan Hukum Oke. Operasi Ketupat. Jadi arahannya beliau ya kita mencegahnya itu dengan apa? Kita melaksanakan patroli 24 jam. Khususnya di 3 pelabuhan maupun akses yang menuju 3 pelabuhan penyeberangan ke Lampung gitu. Selain kita melaksanakan patroli, apabila ada ancaman-ancaman kejahatan, ya segera kita tindak
dengan di backup oleh beberapa posko-posko pospam yang sudah kita bangun. Di situ juga di backup beberapa per orang, ada satu yang duduk di pospam untuk mengantisipasi apabila ada laporan dari masyarakat gitu. Oh, otomatis itu ditempatkan tentunya untuk apabila ada laporan-laporan masyarakat yang dalam kondisi mungkin mudik dan lain Iya, sebagainya seperti itu. gitu ya. Oke, luar biasa loh. Nah, Bapak, Satgas khusus ini kan tadi disampaikan berjumlah 25 personil ya, yang tentunya akan beroperasi menyisir seluruh wilayah kota Cilegon. Kalau misalnya dari kemarin kasus selama 2025 kemarin, operasi ketupat, ada nggak Pak mungkin yang sudah dilakukan upaya hukumnya, kemudian sudah sampai dengan sekarang sudah sampai mana tingkat hukumnya atau seperti apa Pak? Kalau untuk selama operasi Iya, ketupat kemarin, operasi ketupat. ya alhamdulillah kami sampai saat ini, sampai dengan selesainya operasi ketupat tidak ada satupun kejahatan yang terjadi yang dilaporkan. Baik itu bajing loncat maupun hal-hal lain itu tidak ada. Nah, alhamdulillah ya. Nah, terus kabarnya lagi Satgas Khusus Antisipasi Bajing Loncat ini juga akan ditempatkan di setiap titik rawan terjadi tindak kriminalitas. Nah, nanti Pak dijelaskan ya. Oke, ya. Kita akan kembali lagi nanti pemirsa dan tetap di podcast Polri Presisi.